Mobil tua yang dikendarai Indra itu menderu membelah kemacetan Jakarta. Di kursi belakang, Yasmin duduk dengan wajah berbinar, memegang sebuah es krim cone besar yang mulai meleleh di sela jemarinya. Baginya, ini adalah petualangan. Ia tidak tahu bahwa ayahnya sedang melarikan diri dari kenyataan. "Enak es krimnya, sayang?" tanya Indra sembari melirik dari spion tengah. Napasnya masih menderu cepat, adrenalinnya terpompa maksimal. "Enak ayah, dingin." Yasmin tertawa, menjilat coklat yang menetes ke jarinya. "Besok kita beli lagi ya, tapi Yasmin janji akan ikut ayah terus." "Yeay, es krim lagi. Boleh ayah." Yasmin berceloteh riang sambil kakinya dihentak-hentakan ke jok mobil yang keras. Namun kegembiraan itu hanya bertahan 10 menit. Begitu es krim itu habis dan menyisakan kerupuk cone yang tawar, Yasmin mulai menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia melihat gedung-gedung tinggi yang asing baginya. "Ayah, kita kemana?" tanya Yasmin penasaran. Gadis kecil itu bangkit berjongkok di kursi dengan kedua tangan menempel ke jendela. "Kita jalan-jalan sebentar, nanti kita ketemu Mama." "Mama? Di mana Mama?" tanya Yasmin tampak mulai gelisah. "Ada, bentar lagi juga ketemu." Indra mencoba meyakinkan. 5 menit, 10 menit, mobil terus melaju. Melewati jalan-jalan raya, kemudian berbelok ke komplek perumahan. Namun mobil itu tidak berbelok ke gang biasa, melainkan mengambil jalan lain yang berlawanan. Yasmin mulai bosan, gadis kecil itu mulai merengek. "Mana Mama ayah? Yasmin mau sama Mama," ucapnya menarik baju Indra dari belakang. "Iya, nanti. Bentar lagi ketemu Mama. Sabar ya." Tetapi namanya anak kecil mana tahu kata sabar. "Nggak mau sabar, nggak mau nanti. Mau Mama." Suara Yasmin mulai meninggi. Bibirnya melengkung ke bawah, tanda badai air mata segera tiba. Indra mulai panik. Ia membelokkan mobilnya ke sebuah area parkir ruko yang sepi. Ia harus menenangkan anak ini sebelum teriakan Yasmin memancing perhatian orang. Sini, kita main kuda-kudaan dulu, mau?" Indra turun dari mobil, membuka pintu belakang dan merangkak di teras ruko yang berdebu. "Ayo, naik ke punggung ayah." "Hiya!" Yasmin teralih sejenak. Ia memanjat punggung Indra, tertawa saat ayahnya mulai merangkak berputar-putar di samping mobil. "Lari ayah, lari!" Indra mencoba tertawa, namun keringat dingin membasahi pelipisnya. Punggungnya yang jarang olahraga terasa seperti mau patah menopang beban Yasmin. Tulang-tulangnya berderit. Setelah 5 menit berputar, Indra ambruk bersimpuh. Napasnya tersengal-sengal. "Sudah ya, ayah capek nak." Lagi ayah." "Nggak bisa sayang, ayah haus. Kita minum dulu ya." "Yasmin mau susu," ucap Yasmin tiba-tiba. Indra buru-buru berlari ke minimarket terdekat dan kembali membawa 2 kotak susu coklat. "Ini susu coklat kesukaan Yasmin." Yasmin menerima kotak itu, tapi hanya sesaat sebelum ia melemparkannya ke kursi. "Nggak mau susu botol yang ada kupingnya ayah, yang gambarnya kelinci ayah." "Minum yang ini saja dulu sayang, sama saja rasanya." "Nggak mau susu botol kuping, mau Mama." Mobil iuran keluarga, bab 16. Bu, ada yang mau beli jam ini." Siska menjerit memecahkan keheningan di ruang tamu yang pengap. Suaranya yang melengking membuat Bu Yuni yang sudah 2 hari ini uring-uringan dan hanya duduk melamun di kursi rotan, tersentak kaget. Bu Yuni mendecih pelan. Matanya yang sembab menatap anaknya dengan sinis. "Halah, paling juga laku 100.000. Buat makan 2 hari saja kurang, Siska. Kamu jangan bikin ibu berharap tinggi." "Enggak Bu, bukan 100.000. Ini jam mahal, laku 10 juta. Siska menggoyang-goyangkan ponselnya di depan wajah ibunya. Bu Yuni langsung segar. "Hah? 10 juta? Mata Bu Yuni membelalak lebar, seolah rasa kantuk dan stresnya hilang seketika. Ia menyambar ponsel Siska, bolak-balik membaca pesan teks dari calon pembeli itu dengan tangan gemetar. Benar saja, angka 0 di sana berjumlah 7. "Katanya mau COD di area ruko dekat pintu tol jam 12 nanti, Bu," lanjut Siska dengan semangat yang menggebu-gebu.
Bu Yuni melirik jam di dinding. Baru jam 10 pagi. Tapi karena rasa tidak sabar yang memuncak, ia langsung bangkit kemudian ke kamar mandi cuci muka. Ayo berangkat sekarang, jangan sampai orangnya berubah pikiran. 10 juta itu bisa buat bayar denda baju sewa dan nyicil utang si Indra supaya rumah ini nggak disita. Mereka tiba di lokasi jauh sebelum waktu yang ditentukan. Di bawah terik matahari yang menyengat, keduanya menunggu di depan ruko kosong yang sepi. Barulah menjelang jam 1 siang, seorang pria dengan jaket kulit kusam datang mengendarai motor besar bersama seorang temannya. Cek dulu ya mbak, jam mahal soalnya, ujar pria itu sembari memutar-mutar jam tangan pemberian Hana tersebut. Aduh mbak, uang tunai saya di tas ini cuma ada 5 juta, sisanya harus ambil di ATM depan. Gimana kalau saya pinjam motor mbak sebentar ke ATM? Ini uang 5 jutanya pegang dulu buat jaminan. Tanpa pikir panjang, keserakahan telah membutakan logika mereka. Bu Yuni mendesak Siska memberikan kunci motor metik mereka. Kasih saja Siska, itu 5 juta sudah di tangan, dia nggak mungkin kabur. Namun, hingga azan maghrib berkumandang, pria itu tak kunjung kembali. Saat mereka membuka amplop jaminan itu di bawah lampu jalan yang remang-remang, jantung Bu Yuni seolah berhenti berdetak. Di dalamnya bukan uang asli, melainkan tumpukan potongan kertas koran yang dilapisi 2 lembar uang mainan di bagian paling atas. Sialan, kita ditipu. Motor kita hilang Siska. Bu Yuni menjerit histeris hingga suaranya serak. Mereka mencoba menghubungi Indra untuk meminta bantuan, namun suara pria asing yang menjawab mengatakan bahwa ponsel itu sudah digadaikan oleh pemiliknya. Dalam keadaan kalap dan didera rasa malu yang luar biasa, Bu Yuni dan Siska menyewa taksi untuk pulang. Namun, kemalangan belum berakhir. Saat hendak membayar, supir taksi mengamuk karena uang yang diberikan Bu Yuni ternyata uang palsu dari penipu tadi. Mereka diturunkan paksa di pinggir jalan raya, tepat di depan markas kepolisian.